Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wasaddid lisani wahdi qalbi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal-imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Innahum, sesungguhnya mereka, maksudnya adalah al-kuffar, orang-orang kafir yang bawa kitab bisa disemak ya, ayat ke-15, bawa Al-Quran atau bawa tafsir Jalalain bisa disemak, ayat ke-15 surat At-Tariq, ayat ke-15. Innahum, sesungguhnya mereka, siapa mereka? Maksudnya adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Kenapa mereka yakiduna? Mereka memberikan atau merencanakan perencanaan sesuatu, kaidah, perencanaan yang betul-betul direncanakan dengan bulat. Perencanaan yang sudah disiapkan, sudah dirapatkan, sudah disetujui. Untuk apa? Ya'malunal makayida, untuk mereka berbuat al-makayida, tipu daya atau makar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan bahwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu, mereka banyak sekali merencanakan untuk mencelakai Nabi. Banyak sekali rencana mereka, tipu daya mereka untuk menghancurkan agama Allah, untuk menghilangkan syiar Islam, untuk memberhentikan dakwah Islam dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang mana Nabi Muhammad SAW di awal-awal masih di Mekah, belum diusir ke kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad sholat ada di hadapan Ka'bah, dilempari kotoran. Nabi dilempari kotoran unta itu dilempar. Bayangkan ente sholat dilempari teletong kebu. Bayang no. Itu ente mungkin bu batal no parani dibuat sih mungkin. Nabi Muhammad SAW tetap sabar, diam, nggak balas. Nabi Muhammad ketika sujud, lehernya Nabi diinjek sama kaki mereka, sampai Nabi itu hampir nggak bisa nafas. Diselamatkan oleh sahabat, diselamatkan oleh putrinya juga Sayyidah Fatimah. Sujud tidak, sujud tidak, mbak apa nawangnya? Sujud diinjek, Nabi diem. Nabi diem. Bagaimana caranya Nabi Muhammad ini pokoknya
berhenti daripada dakwahnya. Pernah mereka datang ke Nabi, nawarkan Nabi, Muhammad, karepmu apa toh? Kamu mau apa sih? Kamu ini ngajarkan ajaran ini mau apa sih? Kamu pengen wanita? PO kabeh, sing ayu-ayu, semua yang cantik daripada orang Makkah ini, ambil semuanya. PO, kawinan kabeh. Ambil, tidak apa-apa, kita rela kok. Putri-putri kami, kawinan. Kamu mau apa? Harta. Semua harta kita, ambil. Toko-toko kita, kios kita, ambil. Yang penting kamu jangan ngajarkan ajaran baru ini. Katanya mereka orang-orang kafir. Katanya Nabi, kalau seandainya saya diberikan bumi seisinya, langit seisinya, saya tidak akan meninggalkan urusan dakwah Islam ini, nggak akan saya tinggalkan. Walaupun saya punya kekayaan langit dan bumi. Shallallahu ala Nabi. Tidak bisa, ditawari wedok, tawari duit, tawari kerja, ndak goyah Nabi. Kalau kelas-kelas teri tawari duit, wong wedok ya sudah. Ya, ngaji ndak boleh pacaran, ya. Tapi kenyataannya ramani jawab ya. Kenyataannya pacaran, gitu. Padahal ngaji ndak boleh pacaran. Ya, contoh begitu. Ndak boleh riba, masya Allah, ngaji di mana-mana riba, haram ini, ndak boleh mendekati riba. Tapi kerjaannya mendekati riba. Jadi kenyataannya beda, gitu ya. Daripada kenyataannya berbeda daripada yang dia pelajari, gak diamalkan ilmunya. Nabi bilang begitu. Pernah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana cerita Nabi ketika mau hijrah ke kota Madinah, mereka orang-orang kafir kumpul semuanya rapat. Gimana ini? Kita bunuh Nabi, bunuh Muhammad ini, biar Muhammad nggak hidup lagi sudah, ben mati sudah. Dikumpulkan di perwakilan setiap suku satu orang. Setiap suku daripada orang Makkah satu orang kumpul, kurang lebih 100 orang kumpul, pegang pedang, pedangnya dikasih racun. Dah, kok nujlepe bareng-bareng. Nanti nancapkan pedangnya ke Muhammad bareng-bareng ya, biar nggak ada yang salah-salahan antar suku, biar nggak ada perang suku nanti. Betul, malam hari mereka datang ke rumah Nabi. Dikirakan Nabi tidur. Ternyata apa? Ternyata Nabi Muhammad SAW santai. Didatangi orang 100 bawa pedang beracun. Pendekar kabeh. Nabi sendiri. Gak takut Nabi. Nabi mewakilkan kepada Sayyidina Ali, menantunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabatnya, khalifah yang keempat, lagi sakit. Ya Ali, kamu tidur di kasur sini, pakai selimut saya. Pakai selimut saya, tidur di situ. Sayyidina Ali nggak ketakutan, mati ya nggak apa-apa. Habib sering bilang nyawa para sahabat untuk Nabi itu murah banget. Ya, promo nih, diskon 100%. Nyawanya mah sahabat buat Nabi, diskon 100%. PO, patenon aku lah apa-apa. Buat Nabi, buat Islam. Buat syariat, mereka nggak mikir nyawa sudah, nyawa, harta, tahta sudah, nggak dipikir sama mereka, murah bagi mereka. Nabi keluar, ini di depan ada orang 100. Nabi keluar santai, buka pintu, ngambil debu, baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu mereka langsung kena debu, Nabi langsung ngantuk, kabeh turu kabeh. Ngantuk semuanya, langsung tidur semuanya. Ente ngelempar debu, ora usah wong 100, wong siji we ditujlep, ndak bakal ngantuk. Ini karena apa? Mukjizat bagi Nabi. Santai Nabi. Dan Nabi ngelangkai mereka. Ini orang 100, Nabi sendirian dilangkai sama Nabi, santai Nabi. Kenapa? Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Dan siapa yang sebaik-baiknya membuat makar? Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka mau merencanakan sesuatu. Allah juga punya rencana. Dan siapa sebaik-baik perencana? Allah, tidak bisa. Sering ente punya rencana. Sesuk aku tahun ngarep kawin. Tapi meleset. Ono sing 2 tahun, 3 tahun, ono sing yo tekan 5 tahun. Meleset. Perencanaan manusia itu bisa meleset. Kenapa? Karena kamu punya rencana.
Allah punya rencana, sebaik-baik perencana siapa? Allah. Jadi katakan, anta turid, kamu punya kehendak. Wa ana urid, dan aku Allah punya kehendak. Wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya kehendak, kamu punya kehendak. Wallahu yaf'alu ma yurid, dan Allah yang bakal melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Jadi saya punya kehendak, kamu punya kehendak, belum tahu jadi apa enggak. Yang pasti terjadi apa? Kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa. Contoh lagi, Nabi diusir dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa tujuannya mereka? Biar Nabi berhenti dari berdakwahnya. Tidak tahunya apa? Orang Madinah malah nyambut Nabi, tambah banyak lagi orang Islamnya. Contoh lagi, perang Badar. Orang kafir jumlahnya kurang lebih 1.000. 1.000, 3 kali lipat jumlah umat Islam. Tapi tetap apa? Umat Islam yang menang. Tetap walaupun jumlahnya itu lebih sedikit daripada orang kafir 3 kali lipatnya jumlahnya. Tetap yang menang siapa? Perencanaan Allah. Tipu dayanya Allah tetap lebih menang daripada mereka. Nggak bisa. Mereka mau mengalahkan daripada tipu dayanya Allah, perencanaan Allah nggak bisa. Allah punya rencana sendiri. Allah punya rencana sendiri. Kita bisa ambil contoh besar dalam surat Kahfi yang kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Kisah daripada Nabiullah Musa alaihissalam dan Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Nabi Khidir, 3 peristiwa yang mana di hadapan Nabi Musa itu bingung. Nggak tahu ini apa di balik ini nih. Sampai Nabi Musa tuh ingkar gitu ya. Karena zahirnya ini kemungkaran. Diajak sama Sayyidina Khidir. Allah tuh pengen nunjukkan sama Nabi Musa, ada orang lain yang aku berikan ilmu yang mana nggak aku berikan kepada kamu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan aku ajarkan kepada Khidir ilmu langsung ladunni. Tanpa belajar, tanpa apapun langsung dapat ilmu dari Allah Sayyidina Khidir ini. Maka kemudian Nabi Musa ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir ngasih syarat. Kowe nek melu aku, ojo kakean takon. Kamu kalau ikut saya, jangan kebanyakan tanya. Sudah, kamu ikut aja sudah. Saksikan saja. Nanti, serampung, sudah selesai, tak jelaskan satu persatu, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Oh ya, siap. Nabi Musa siap. Awalnya siap. Orang ngerti apa yang bakal terjadi. Siap. Berangkat. Di antara kisahnya apa? Naik kapal. Kapalnya bagus. Tidak ada catatnya sama sekali. Terus tiba-tiba Sayyidina Al-Khidir alaihissalam ngelubangi kapalnya. Kaget Nabi Musa. Kapal api-api yang mau lubangi loh. Ngawur kedoliman ini. Ingkar Nabi Musa. Mesti andani tuh, jotakon. Sudah tak bilangi, jangan tanya. Kamu ikut saya. Jotakon meneh, awas akan meneh. Jalan lagi. Perjalanan ketemu anak kecil. Anak kecil gak punya dosa, belum balik. Ini cerita dalam Al-Quran ini. Surat Al-Kahfi. Ketemu anak kecil belum balik. Kepalanya dipedot sama Sayyidina Khidir. Kepalanya itu dipotong. Dilepas dari tubuhnya sama Sayyidina Khidir. Kaget Nabi Musa. Anak kecil gak punya dosa kok pateni piye? Ibaratnya begitu. Anak kecil ini gak punya dosa kok kamu bunuh. Kandani jotakon. Jangan tanya dulu, kok tak jelas no. Nanti saya jelaskan. Ada tujuannya Allah nyuruh saya begini. Kemudian datang ke satu kampung. Ini peristiwa yang ketiga. Datang ke satu kampung. Satu kampung. Tidak ada yang ngajeni belas. Gak ada yang ngajeni. Gak ada yang jamu. Datang ke sini gak dijamu. Gak ada yang mau nerima tamu sama sekali. Melas Nabi Musa sama Sayyidina Khidir ini tidak makan sudah. Tidak ada yang jamu sudah. Dapat satu rumah. Rumah ini mau roboh. Rumahnya mau apa? Roboh. Rumahnya mau roboh. Dibenerkan sama Sayyidina Khidir. Nabi Musa, orang no sing ngajeni awakmu kok mbok bangun ke? Di sini nih nggak ada yang ngajeni kamu, nggak ada yang loman sama kamu dermawan. Kok kamu bangunkan ini? Ojo takon. Kok tak jelas nabe aku?
Bangunkan temboknya sampai tegak lagi. Dijelaskan sama Sayyidina Khidir. Aku ini dikasih ilmu sama Allah yang nggak dikasih kepada siapapun. Ada hikmah di balik Allah merintahkan aku ini, ada hikmahnya. Dan nggak bisa ditiru sama siapapun, khusus itu. Tadi saya melubangi kapal itu. Itu karena di tepi itu ada orang yang mana mau merampok kapal. Kalau kapalnya bagus, tapi kalau kapalnya jelek nggak jadi dirampok. Makanya tak lubangi biar nggak dirampok. Ini alasan ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua, kenapa saya tadi kok kepalanya anak kecil tak pedot ya aku? Saya bunuh kenapa? Karena Allah mentakdirkan kalau anak itu sudah besar dewasa, nanti dia akan kafir. Sebelum dia kafir, Allah mentakdirkan dia meninggal sebelum balik sehingga dia masuk surga. Tak pedot dasi. Yang ketiga, itu anak-anak kecil di dalam bangunan yang mau roboh itu, dulu kakeknya yang nomor 7 itu orang soleh. Kakeknya yang ketujuh, jadi Fulan bin 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 Fulan. Wewe ra apal, sing ketelu ra apal we. Iki sing kepitu. Ini yang ketujuh. Soleh. Padahal kakeknya enggak soleh, buyutnya enggak soleh. Yang ketujuh baru soleh. Nah bayangkan nek bapakmu sing soleh. Bayangkan nek mbahmu sing soleh. Bayangkan kalau dirimu yang soleh, anak kamu bagaimana nanti dapatnya hasilnya dari Allah. Ini aja yang keturunan ketujuh aja, kakek yang ketujuhnya soleh, keturunan ketujuh aja dapat manfaat dari Allah, diperhatikan sama Allah kok. Apalagi yang orang tuanya, kakeknya. Jadi orang soleh biar anak kamu diperhatikan sama Allah. Kadang itu orang pengen jadi orang yang berilmu. Tapi wis kasep, skadung. Ya aku mbiyen iki, aku ki skadung, ngene iki. Maka jangan sampai kegagalan itu pada diri kamu berhenti. Terus anak kamu yo gagal, putumu yo gagal. Jangan. Anak kamu berhasilkan. Jangan jadikan seperti diri kamu. Oh no. Itu orang-orang yang introspeksi diri. Jangan jadikan, wis benes. Aku memang ora potongane keturunan ulama. Wis anakku wis bajan kae. Enggak. Justru malah apa? Bismillah. Bang Imam Ghazali itu anaknya siapa? Tukang pintal. Tahu tukang pintal? Mintal kain, mintal benang. Tukang pintal. Anak Imam Ghazali anaknya tukang pintal. Bukan anaknya orang hebat, bukan. Bukan anaknya ulama, bukan. Jadinya Imam Ghazali. Begitu. Jadi nggak pas, nggak mesti anaknya ulama jadi ulama. Wah, oke. Anaknya ulama nggak jadi ulama banyak. Dan juga berapa banyak? Bukan anaknya ulama jadi ulama banyak. Makanya doa terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail itu keturunannya Nabi nggak sebanyak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi, cucunya Nabi, cucu buyutnya Nabi, Nabi. Kayak rantai emas. Nabi semuanya. Nabi Ismail enggak. Tapi sekalinya Nabi Muhammad. Oh, no. Sallu ala Nabi. Sekalinya Nabi Muhammad ngalahkan keturunannya Nabi Ishak semuanya itu. Di bawah derajatnya semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak bisa. Siapapun mau berencana, jangan terlalu yakin, terlalu ngarep rencana kamu bakal terjadi. Jangan, gelo we. Gelo. Makanya selalu saya sampaikan di kajian manapun, kamu itu bisanya cuma apa? 3, doa, ikhtiar, tawakal. Ikhtiar, doa, tawakal. Wes rampung, titik. Nggak bisa kamu memaksakan harus terjadi. Apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan terjadi. Ora iso. Gelo. Nanti kamu bakal nyesel, gelo. Kenapa? Nggak terlalu ngarep-ngarep. Makanya Nabi itu mencela yang namanya tulul amal, panjang angan. Ngarep, ojo ngarep. Jangan terlalu mengharap sesuatu bangeti, jangan. Kenapa? Tadi itu, gelo gue bakal. Nah, geloni sesuatu yang nggak terjadi tadi itu. Na'udzubillah, bisa geloni takdirnya Allah, bisa menentang takdirnya Allah. Akhirnya timbul kata-kata begini, coba ya, seandainya ya, biar ini coba ini, dulu ini coba, kemarin ini coba. Akhirnya begitu nanti.
Padahal dikatakan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, lawalim wa kaifa qawlu dhil hamad ya'tarid 'ala Allahil ladzi khalaq. Perkataan jikalau, seandainya, coba itu perkataan orang yang bodoh, kata beliau. Yang mana menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora trimo. Kamu bakal terjadi seperti ini, enggak terima kamu. Kowe iki sapa? Kok kamu mau menentang Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, yang menciptakan kamu? Paham tuh? Nah, tidak bisa. Banyak sekali makar daripada mereka, tipu daya daripada orang-orang kafir. Tapi Allah menyatakan, wa akidu kaida. Wa akidu, dan saya punya tipu daya, saya juga punya rencana. Kaida, sebenar-benarnya perencanaan, hakikatnya perencanaan. Maksudnya apa? Astadrijuhum. Saya beri istidraj kepada mereka. Seakan-akan mereka nggak sadar, mereka ini punya kekuatan. Mereka punya kekuasaan. Orang itu kadang, kalau nggak pernah sakit, nggak pernah susah, nggak pernah jatuh, dia merasa itu disayang sama Tuhan. Padahal belum tentu. Dia tidak pernah sakit. Alhamdulillah aku jarang, nek loro jarang. Karena aku nggak tahu berbuat dosa. Padahal kakian dosa. Banyak berdosa. Fir'aun itu pernah sakit, tidak pernah sakit. Kenapa? Kakian dosa. Makanya saya sampaikan kan, kalau kamu nggak pernah dapat cobaan, introspeksi, mungkin kamu Fir'aun kedua. Kalau kamu nggak pernah dapat cobaan, justru malah kamu dapat cobaan, dapat musibah, itu tanda cintanya Allah sama kamu. Dijewer, dilingke. Ya enak dilingke itu ya daripada dijarke itu ya. Enak mana dilingke apa dijarke? Dilingke itu ya. Diingatkan. Dijarke tok. Anak kecil, kamu punya anak, mau pegang api, kok nangis, dicegah malah nangis. Bu jarke, kobong, melonyoh, kan begitu. Nah, kamu sama Allah berarti begitu. Allah tuh tahu, iki geni, itu api. Kamu nggak tahu itu api. Anak kecil kan nggak tahu itu membakar. Kita juga begitu. Kita makhluk nggak tahu itu tuh bakar kamu. Kadang-kadang kamu diselamatkan sama Allah, kue rak terima. Aku ngarep ngene kok be Allah rak dikei to. Allah tuh tahu, kue geni drone, geni. Itu api drone. Kue kira ngerti, kamu nih makhluk. Ilmu kamu tuh terbatas. Makanya sama Allah kamu diselamatkan. Gini. Rasa rono. Rasa oleh kue. Mudeng. Tapi gambaran ngene iki ben deng, paham ya? Ben apa? Deng. Ora deng soalnya. Kadang menungso dideng. Jadi begitu, sama kayak anak kecil itu. Diselamatkan sama Allah kamu itu. Nah, justru malah orang tua yang membiarkan kena api, anaknya seneng, itu api menyala-nyala. Begitu, kelihatan api, api kuning, biru ya kan, oranye gitu. Mau dipegang sama anaknya, dibiarkan sama orang tuanya, justru menjerumuskan. Nah, kalau Allah biarin kamu ke api, Allah berarti menjerumuskan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan astadrijuhum. Aku memberikan istidraj kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy tadi itu. Tak ulur-ulur begitu. Tak elu, tak jarno be aku. Nah, ibadah Allah bagaimana begitu? Tak biarno sama saya, tak biarno sama kami. Min haitsu, dari arah yang la ya'lamun. Mereka enggak ngerti. Kayak tadi itu. Mereka enggak tahu kalau mereka itu dielu-elu sama Allah, dijarge sama Allah. Orang-orang na'udzubillah min dzalik yang sudah memang ditakdirkan masuk neraka. Enggak akan bisa beriman, enggak akan bisa percaya. Seperti yang saya sampaikan. Abu Jahal kalau Nabi Muhammad lewat, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Nutup mata begini. Takut kalau lihat Nabi Muhammad jatuh cinta masuk Islam. Karena tidak ada orang lihat Nabi Muhammad gak jatuh cinta itu gak ada. Tidak ada ceritanya. Orang lihat Nabi Muhammad. Jadi melihat Nabi itu dibagi jadi dua. Melihat orang soleh dibagi jadi dua. Kamu melihat beliau sebagai Nabi atau kamu melihat beliau sebagai orang biasa. Nah itu guys. Itu perbedaannya. Makanya ada orang-orang yang tidak beriman, kenapa? Menganggap Nabi Muhammad malihadar Rasul. Apa Rasul kok kayak gini? Yamshi ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Bisa makan, bisa minum, jualan di pasar, dagang. Masa Rasul kayak gini?
Kenapa? Karena melihat Nabi Muhammad dari segi basyariahnya, kemanusiaannya. Oh, Nabi itu manusia kok. Rasul itu manusia. Kamu lihat kemana segi manusiaannya nggak bisa. Rendah kamu. Kamu lihat orang soleh, ya orang soleh bisa ngentut. Orang soleh bisa ke kamar mandi. Kalau kamu lihat orang soleh dari segi kemanusiaannya, ya kamu nggak akan bisa meyakini dia tuh orang soleh, ulama nggak bisa. Kamu hanya melihat dari segi kemanusiaannya. Tapi lihat bahwa dia ini orang soleh. Jangan lihat sisi kemanusiaannya. Nabi Muhammad, Nabi, Rasul, bukan sisi kemanusiaannya. Bukan dari makannya, buang airnya, kerjanya. Itu segi kemanusiaannya. Kenapa sih Nabi itu kok buang air? Ngajari. Loh, ente buang air apa? Ente buang air enggak? Buang hajat enggak? Lah kamu kalau Nabi Muhammad enggak bisa buang hajat, lah kamu piye carane? Kamu gimana ngikuti siapa? Malaikat. Malaikat enggak buang hajat. Kamu makan, kalau Nabi Muhammad gak makan, kok cara manganmu piye? Ngikuti siapa? Nah, Nabi Muhammad itu kenapa makan? Ngajari awakmu ben mangane carane genah. Sehat. Nabi Muhammad buang air, gimana caranya kamu buang air, buang hajat itu sehat, enggak sakit. Nabi Muhammad jualan, ngajari kamu gimana caranya dagang itu yang sehat, dagang itu yang jujur, yang amanah. Gitu. Kalau Nabi enggak jualan, Nabi langsung makannya dari surga misalnya. Lah aku bingung, lah aku kira rana panganan suka surga. Kan begitu. Kalau Nabi Muhammad makannya dari surga, makanya Nabi Muhammad makannya juga apa? Kerja, banting, tulang, sama. Nabi Muhammad kaya pernah, biar apa? Orang kaya bisa niru Nabi. Nabi Muhammad miskin pernah, kenapa? Biar orang miskin niru Nabi. Coba kalau Nabi Muhammad tuh kaya terus, orang miskin, sakno. Duh aku ki nyuntuh sopo. Kan begitu. Kalau Nabi Muhammad miskin terus gak pernah kaya, orang kayanya bingung. Aku ki belas serana potongane Kanjeng Nabi, gitu. Tapi apa? Orang kaya bisa ikut Nabi, orang miskin bisa ikut Nabi, anak muda bisa ikut Nabi, Nabi pernah muda. Orang tua bisa ikut Nabi, Nabi pernah tua. Semua jenis kehidupan, macam-macam lika-liku kehidupan, Nabi pernah melakukan. Terjadi, makanya baca sejarah. Belajar sejarah Nabi. Kamu tahu, oh, aku ingin gitu, gitu, nasibku sing ngene iki. Nanti kamu bisa ngikuti Nabi. Oh, bagaimana sih Nabi menyikapi seperti ini, sing nasibnya kaya aku. Nah, yang dalam ini segini saya sama. Bisa ngikuti Nabi. Shallallahu ala Nabi. Gitu. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah. Aku akan mengeluh-eluh kepada mereka. Tak jarno, saya biarkan mereka, kata Allah. Dari arah yang mereka enggak sadar. Dan inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku adalah kuat. Enggak bisa digoyahkan ke tipu dayanya Allah, rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian menyatakan, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahil, kata Allah. Ya Muhammad, famahil ya Muhammad. Santai, slow ibaratnya. Muhammad, santai. Jangan terburu-buru sama mereka. Orang-orang kafir, al-kafirin. Santai, jangan terburu-buru sama mereka. Wa famahil kafirina amhilhum. Beri mereka waktu. Beri mereka kesempatan untuk dapat hidayah dari Allah. Coba kalau Nabi Muhammad nggak ngasih kesempatan orang-orang kafir itu masuk Islam langsung dipateni semuanya. Kira-kira orang Islamnya dikit atau banyak? Dikit. Abu Sufyan, kapan masuk Islamnya Abu Sufyan itu? Fathu Makkah, tewelate pol. Fathu Makkah, Nabi sudah pembebasan kota Makkah. Itu baru Abu Sufyan, bedengkotnya orang kafir, CSC Abu Jahal baru masuk Islam. Telat banget sudah. Coba Nabi Muhammad itu dari awal ngincer Abu Sufyan. Mati ini, titenono yo. Misalnya begitu. Dibunuh sama Nabi. Kira-kira matinya dalam keadaan Islam apa kafir? Kafir. Akan masuk surga. Di zaman Nabi dikasih kesempatan. Biar apa? Masuk Islam. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Siapa? Ikrimah. Akhirnya setelah kabur ke Yaman, kembali lagi. Masuk Islam. Masuk Islam. Kenapa? Dikasih kesempatan sama Nabi berkat istrinya. Istrinya itu minta sama Nabi kasih kesempatan suamiku Ikrimah. Kasih kesempatan sama Nabi. Walaupun setelah Fathu Makkah lama baru masuk Islam, tetap dikasih kesempatan. Kenapa? Jatah Islam.
biar masuk surga. Nabi itu pengen sebanyak-banyaknya ngajak orang masuk surga, bukan apa? Jerumuskan orang masuk neraka. Bukan tujuan Nabi itu. Tujuan Nabi banyak bareng-bareng yuk masuk surga yuk. Ngentas orang daripada api neraka. Contoh lagi, Suhel. Ini dadengkot nih, CS Abu Sufyan nih. Subhanallah, setelah masuk Islam, rebutan rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi, keberkahan Nabi setelah potong rambut, rebutan Suhel. Kata Sayyidina Abu Bakar, kita tahu ini dulu nih kayak apa orang ini. Bencinya sama Nabi, makarnya untuk Nabi, tipu dayanya untuk Nabi, rencananya untuk Nabi, kezolimannya kepada Nabi, kita tahu. Sekarang kok malik, rebutan rambutnya Nabi. Dulu kok rambutnya Nabi, dulu Nabi enak. Sekarang lihat rambutnya Nabi, rebutan pengen dapat rambutnya Nabi. Coba Nabi Muhammad dari awal bunuh dia. Tak bakal dia masuk Islam. Dikasih kesempatan sama Nabi. Sehingga banyak sekali para sahabat yang masuk Islam. 124.000. Sama seperti jumlah para Nabi. Jumlah sahabat itu 124.000. Sama seperti jumlah para Nabi. Para Nabi jumlahnya 124.000. Ada khilaf sebetulnya. Tapi nggak bisa yakin begitu. Ada sahabat Nabi yang murtad? Ada. Lembok kira orang apa? Ada. Sahabat Nabi yang murtad? Ada. Ada yang murtad kemudian kembali Islam? Ada. Ada yang murtad mati murtad? Ada. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan terlalu yakin. Aku ki cedak wong soleh. Saya ini anaknya orang soleh. Saya ini muridnya orang soleh. Jangan terlalu yakin kamu itu bakalnya matinya husnul khotimah. Jangan terlalu yakin. Doa, banyak doa aja. Makanya Nabi Yusuf dan para nabi yang lain selalu minta doa apa? Tawaffani muslima. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin. Dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Ta'kidun. Hassanahu mukhalafatul lafzi. Ay anzirhum. Jadi amhilhum ini taukid. Kalau dalam ilmu nahwu untuk mahil. Mahil, amhil. Ya. Perbedaan lafad. Jadi mahil dari mahala yumahilu tamhilan. Amhil dari amhala yumhilu imhalan. Maknanya apa? Anzirhum. Beri waktu, jangka waktu, jeda kepada mereka. Kasih kesempatan mereka. Ruwaida. Ruwaida artinya apa? Qalilan. Sebentar lagi. Kenapa? Karena setelah itu turun firman Allah untuk perang Badar. Setelah nanti turun perintah Allah untuk perang Badar menghabisi mereka orang-orang yang memang jatahnya mati dalam keadaan kafir. Wahwa masdar. Ruwaidan masdar muakkidun li ma'nal amil. Muakkid mentaukidi maknanya amil. Jadi amhilhum ruwaida. Taukid maknawi, bukan lafzi karena lafadznya berbeda. Musaghar rauda. Tasghir dari rauda. Jadi rauda ditasghir jadi ruwaida begitu. Abdun jadi ubaidun tasghir. Wa aurat wa arwat ala tarkhim. Waqad akhadhahumullahu ta'ala. Dan Allah telah menghabisi mereka orang-orang kafir itu yang Allah maksud di atas di Badrin, di pada perang Badar. Dihabisi sama Allah. Wa nasakhal imhala. Dan Allah menghapus hukum memberi kesempatan kepada orang kafir yang memerangi umat Islam bi ayatis sayf, dengan ayat pedang peperangan. Ay al-amr bil qital, maksudnya adalah al-amr perintah, bil qital untuk berperang, wal jihad dan jihad. Jadi setelah itu Allah memerintahkan kalau ada orang kafir memerangi umat Islam, lawan. Jangan takut. Makanya Palestina, Israel menyerang, lawan. Jangan biarkan. Sudah, bukan saatnya. Yang kuat cuma Nabi. Yang lain gak ada yang kuat untuk sabar seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kata Allah dalam Al-Quran. Hai Muhammad, walau kunta faddan, kalau seandainya kamu tuh orangnya kaku, ghalidhal qalbi, kasar, kaku, ghalidhal qalbi, kaku kamu, hati kamu kaku, sedikit saja kamu kaku, ada kekakuan dalam diri kamu, kekasaran dalam diri kamu, lan faddu min haulik, enggak ada yang mau sama kamu orang-orang itu.
Karena seperti yang sering Habib sampaikan, orang Mekah itu paling watose wong. Paling apa? Watose wong. Orang Indonesia ini enak. Atine halus-halus, lembut-lembut. Allahumma amin. Ya, ulama sudah cukup dakwah di Indonesia. Mayoritas Wali Songo sudah, mayoritas Indonesia, mayoritas umat Islam Indonesia ini sudah cukup. Jadi Nabi Muhammad kalau di Indonesia terlalu enteng. Gitu ya. Ya paham ya? Terlalu apa? Enteng. Gampangan Indonesia. Ya. Gampangan. Ulama sudah cukup. Kiai, masyayikh, habaib sudah cukup. Tapi Nabi Muhammad di kota Mekah. Kenapa? Wetos wonge. Keras orangnya. Kaku orangnya. Tapi Nabi bisa. Subhanallah. Nabi Muhammad itu lahir yatim piatu. Kecil yatim piatu. Lahir yatim, kecilnya balitanya piatu. Tidak punya guru. Dohir. Gurunya langsung Allah ya kan. Namanya guru. Miskin. Diasuh kakeknya. Diasuh pamannya. Ya kan. Tidak punya siapa-siapa Nabi. Dikucilkan. Ya. Dikucilkan. Tidak direken. Tapi subhanallah Nabi Muhammad SAW sabar, tidak kaku. Daerah yang kakunya kayak gitu. Orang tuh biasanya kalau pergaulan lingkungannya kaku, orang kaku biasanya gitu kan. Tergantung lingkungan samping pergaulannya. Kasar lingkungannya kasar gitu. Omongannya kasar ikut kasar semuanya. Omongnya halus ikut halus semuanya. Tapi Nabi Muhammad sama sekali tidak terpengaruh pergaulan samping, lingkungan tidak terpengaruh sama sekali. Kenapa? Yang ngajari Allah, yang didik langsung Allah, yang narbiyah langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Paling istimewa pokoknya. Kalau anaknya Nabi Ishak, ya jelas. Yang didik Nabi kok. Kan gitu. Bapaknya Nabi Muhammad bukan Nabi. Kakeknya Nabi Muhammad bukan Nabi. Pamannya bukan Nabi. Bukan Nabi. Tapi yang didik langsung Allah nggak mau. Yang didik Nabi nanti orang bilang, jelas anaknya Nabi kok. Gitu. Nabi Muhammad lahir bukan hari Jumat, hari Senin. Kenapa? Ya kalau hari Jumat nanti, lahirnya dinonnya apa ya? Nanti orang mikir gitu. Tapi apa? Hari Senin. Orang yang sebelumnya nggak ada yang mengistimewakan hari Senin. Kenapa? Biar harinya yang istimewa karena Nabi. Bukan Nabi yang istimewa karena harinya. Nah, itu Allah itu. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Ya kenapa Ramadan? Pemimpin para bulan. Bulan yang paling afdal bulan Ramadan. Kenapa? Orang akhirnya, ya jelas Ramadan lahirnya ya. Orang kan lahir Ramadan kan bangga ya. Wah, aku lahir Ramadan loh, malam 17 misalnya. Malam 17 lahir. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di bulan yang mana orang tidak ada yang gagas sebelumnya. Bulan Rabiul Awal biasa banget sudah. Tapi Allah pengen bulannya yang jadi mulia karena Nabi. Bukan Nabi mulia karena bulannya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa pokoknya Nabi ini. Jadi Allah nggak mau Nabi mulia karena sesuatu. Tapi Allah mau sesuatu mulia karena Nabi. Sesuatu tersebut mulia karena Nabi. Bukan Nabi mulia karena sesuatu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Allah nggak mau. Kalau Nabi itu pinter nulis, pinter baca. Orang akhirnya mikir, Quran ngarang. Muhammad ngarang. Pinter nulis kok. Pinter bocor. Paling bocor kitab-kitab liane paling. Ditulis terus. Tapi Allah bikin Nabi Muhammad. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Biar apa? Jadi keistimewaan buat Nabi Muhammad. Gak bisa baca, gak bisa nulis, bisa keluar lisan yang luar biasa dari lisannya. Al-Quran, hadis, sabda-sabda beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke surat yang selanjutnya. Yaitu surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u insyaqqat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi bi'ilmi fid dharain amin. Alhamdulillah. Ila an qala as-sadisu. Hadis yang ke-6. Jadi ini yang bawa kitab ya. Ini bab yakin dan tawakal. Hadis yang ke-6.
Bab yakin dan tawakal, hadis yang ke-6 yang bawa kitab Arab atau terjemah. Bab yakin dan tawakal, hadis yang ke-6. Sampun nggih. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, menyampaikan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu, saya Sayyidina Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, lau annakum, kalau seandainya kalian tatawakkaluna, bertawakal kalian, alallahi, kepada Allah, haqqa tawakkulihi, sebenar-benarnya tawakal, sebenar-benarnya pasrah, la razaqakum, maka sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama, sebagaimana yarzuku, memberikan rezeki, at-tayra, kepada burung. Taudu, burung itu pergi, khimason, dalam keadaan lapar, wataruhu, dan pulang di sore hari, pulangnya bitonan, dalam keadaan kenyang. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Waqala, dan Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun, hadis hasan. Hadis yang ke-6, bab yakin dan tawakal, masih bahas tentang yakin dan tawakal. Diriwayatkan oleh siapa tadi? Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Nabi menjelaskan di sini tentang pasrah. Pasrah itu seperti apa sih? Tawakal itu seperti apa? Nabi menjelaskan, kalau seandainya kalian itu bertawakal, pasrah kepada Allah, sebenar-benarnya pasrah, maka Allah akan memberikan kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki burung. Burung itu nggak pernah nyimpen makanan, nggak pernah. Nggak ada ceritanya burung nyimpen makanan. Sing nyimpen ke, sing duwe. Orang punya burung murai. Murainya pernah mikir, manganku sisok apa? Nggak pernah. Dia ngumpul ke dece, sesuk tuku kerutu, kroto apa kerutu? Kerutu ya. Ya, kerutu, tuku jangkrik, tuku apa misalnya pisangnya. Nggak pernah dia mikir beli makanannya tuh, nggak pernah dia mikir. Pernah ono burung yang mikir? Nggak ada. Dia cicit, jaluk mangan, nggak pernah. Tidak pernah. Dia justru malah bercuit-cuit itu, bersuara itu malah justru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in fil ardi illa yusabbihu bihamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang hidup, yang mati, benda mati pun, kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu Nabi Dawud itu minta sama Allah untuk kalau Nabi Dawud bertasbih, itu gunung ikut, burung ikut. Makanya dalam Al-Quran Allah ceritakan, ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr. Gunung, kalau Dawud bertasbih, ikut tasbih. Jadi zaman dulu itu, zamannya Nabi Dawud, orang mau lihat gunung bertasbih bisa. Dengarkan. Jadi Nabi Dawud itu suaranya kan terkenal suaranya merdu banget. Jadi Nabi yang terkenal suaranya merdu Nabi Dawud. Nabi Dawud itu kalau membaca kitab Taurat, Zabur, Taurat Nabi Musa, Zabur. Kalau baca kitab apa? Baca kitab apa? Zabur. Itu burung kumpul semua itu. Gini-gini. Kayak wong selawatan. Sholli wa sallim daiman. Ini mendengarkan Nabi Daud baca Zabur itu, mereka bersenandung, burung-burung ini. Bahkan apa?
gunung. Al-Quran ini yang menceritakan, Allah yang menceritakan. Gunungnya itu ikut goyang. Gempa pula ngerti aku. Ya. Pokoknya dalam Al-Quran diceritakannya seperti itu. Jadi gunung itu ikut bertasbih dan bersuara. Subhanallah. Bersuara. Burung itu ikut bersuara, bertasbih kepada Allah. Makanya saya kalau ada tamu malam-malam di pondok atau di rumah saya itu, di sini mesti suara dua ini nggak luput. Karena ini hutan, ya, cedak akhirat. Ya. Tidak lepas dari dua. Ya. Cedak akhirat karena iling akhirat terus. Ya. Suara jangkrik, suara kodok, mesti. Dung, dung, dung. Mewek. Atau suara jangkrik, krik, 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 krik. Wah malah sari, enak. Dengarkan kodok jangkrik berzikir kepada Allah. Ini tak jelas yang tamuku. Ini ngerti ki ngopo kok dung dung dung. Ya. Ini berzikir kepada Allah. Bahasanya dia ngono. Bahasanya dia begitu. Karena bahasa itu berbeda-beda. Kowe ngajak ngomong kodok, mudeng. Ora mudeng. Kodok ngajak ngomong kowe ora mudeng. Bahasanya berbeda, beda. Bahasanya jin, bahasanya berbeda-beda. Jadi mereka semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Dawud alaihissalam. Semua ikut berzikir kepada Nabi Dawud. Bareng-bareng Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman ini punya dua kisah yang menarik. Ya. Yang mana kisahnya itu luar biasa, menarik. Kata para ulama, kalau bukan karena kisah ini, para hakim celaka. Kenapa? Karena menghukumi secara zahir. Ceritanya begini. Pernah dulu ada dua orang perempuan. Di zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Kan ayah dan anak. Nabi Dawud ayah, Nabi Sulaiman anak. Nabi Dawud ini, di zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Dua orang perempuan ini mandi. Anaknya ditaruh di pinggiran sungai begitu. Kemudian ada satu anak yang terbunuh. Anaknya ini kembar. Pada kakak adik, anaknya kembar. Jadi anaknya kakak, anaknya adik ini dari akrabnya mereka, dari kembarnya mereka, anaknya juga kembar. Yang satu terbunuh, meninggal. Nah, karena kembarnya, mereka bingung, anakku sing ndi? Sing mati apa sing urip? Yang mati atau yang hidup? Dulu belum ada tes DNA, apa menehwi laboratorium, belum ada ya. Mengadukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, datang ke Nabi Dawud. Nabi Dawud menyatakan, jadi yang megang itu kakak, yang megang anaknya ini anak saya. Yang adiknya, enggak itu anak saya. Katanya adiknya, enggak ini anak saya. Nabi Dawud, gini, ada saksi enggak kamu adik? Kamu kan enggak pegang anaknya. Ada saksi enggak? Saya enggak punya saksi. Ya sudah, kalau enggak punya saksi, ya yang megang siapa? Itu yang berarti yang anaknya itu berarti. Terus mereka pulang, sedih nih adiknya ini. Nabi Sulaiman datang, papasan begitu. Nabi Sulaiman bilang, alangkah persisnya anak ini dengan yang tidak gendong. Kaget. Tanya sama Nabi Sulaiman, semangat ini. Nabi Sulaiman, hukumi kami. Oh, tadi ayahku sudah menghukumi kalian belum? Sudah memutuskan belum? Sudah, tapi aku ralgo. Iku anakku gitu loh. Gini aja. Kalian bilang sama ayah saya, kalau dihukumi sama saya bagaimana? Tanyakan, ya nggak apa. Sulaiman, hukumi. Putuskan. Nabi Sulaiman begini, ambil no pisau. Ambil apa? Pisau. Ambil pisau. Kasih pisau satu-satu, suruh nyembelih. Yang adik langsung teriak, jangan Nabi Sulaiman, wis kuwi anakku kuwi. Anaknya kakak saya enggak apa-apa sudah, ambil. Nah, berarti anak sing adik. Yang namanya ibu biasanya apa? Ora tega. Bu zaman saiki buat ning sampah, buat ning kali. Kan ada tuh mudah-mudah gitu di naudzubillah di aborsi, naudzubillah min dzalik. Tidak ada rahmatnya sama sekali sama anak. Akhirnya dihukumi buat adiknya. Ini kehebatan cerita Nabi Sulaiman dengan Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam. Jadi burung itu tidak pernah mikir, bayi pernah mikir dia beli pampers, ya, beli bubur, pernah
pernah dia bayi itu mikir. Yang mikir kan siapa? Orang tuanya. Nah, yang nggarai orang tuanya mikirkan anaknya siapa? Allah. Lalu coba kayak tadi itu yang naudzubillah yang buang anaknya. Itu kan Allah membuat orang tuanya tadi itu berarti naudzubillah mencabut rahmat daripada dia sehingga anaknya dibuang. Berarti no. Jadi rizki itu walaupun kamu usahakan semaksimal mungkin, ya jatahnya segitu, nggak mungkin salah alamat. Jadi kamu nggak tahu alamat rizki kamu, tapi rizki kamu tahu alamat kamu. Aja mbok walik. Koyok-koyok kowe iki kerja misalnya kerja jualan pulsa misal. Rizki saya ada di pulsa. Oh, naudzubillah, jangan bilang begitu. Karena Allah berfirman, "Aballahu ayyarzuqa 'abdahul muslim illa min haitsu la yahtasib." Allah itu enggan memberikan rizki kepada hambanya kecuali dari arah yang tak disangka-sangka. Justru yang kamu sangka, Allah nggak ngasih dari situ malah. Allah ngasih banyak dari arah yang apa? Kamu nggak sangka-sangka. Rizkiku ada di jualan pakan burung. Rizkiku ada di pakan burung. Oh, jangan. Misalnya jualan apa? Minyak, jualan baju misalnya. Jangan. Jangan meyakini rizki kamu ada di kerjaan kamu. Rizki kamu sudah ditanggung sama Allah. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik, kata Habib Abdul Haddad. Yang mana itu bukan milik kamu, enggak akan sampai ke kamu. Wes sampai nguwetu. Nguwoyo. Tetap enggak akan rizki itu sampai ke kamu. Kenapa? Bukan jatahmu. Tidak akan sampai. Penggo wetu pokoke cawe wedok kuwi kudu jadi bojoku. Ora iso. Ora iso. Saya pengen punya istri yang putih kemerah-merahan. Yang langsing, tinggi, ya, yang keluarganya baik-baik, yang kaya raya, ben aku kerjane rak rekoso, ya. Misalnya. Nah, apa namanya? Kamu terlalu yakin gue goleki ora bakal nemu. Bidadari wis ra ngono. Terlalu panjang angan di luar batas kemampuan kamu. Kenapa? Urusan jodoh urusannya Allah. Wes bismillah Gusti Allah, saya pasrahkan jodoh saya, bismillah. Enak sudah gitu. Yang terbaik sudah Allah ngasih sama kamu. Kenapa? Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Udah itu pokoknya jadikan pedoman itu. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Sudah. Apapun yang mau kamu lakukan istikharah. Selesai. Tawakal sama Allah. Kamu kerjanya apapun, tawakal. Ikhtiar, kerjanya tadi kan ikhtiar kan. Kemudian apa? Doa sama Allah. Minta sama Allah, ngemis sama Allah. Kemudian tawakal, pasrah ya Allah. Jadikan kerjaanku ini lancar. Berikanlah aku rizki ya Allah dari arah yang aku nggak sangka-sangka ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada rizkiku. Selesai. Jadi, kalau kalian kata Nabi tawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, Allah ngasih kalian, pasti kalian akan dalam keadaan kenyang. Nggak mungkin kelaparan. Selama kamu belum mati, nggak mungkin ada orang ceritanya kelaparan. Mesti mangan. Mesti mangan. Oke, pernah aku takon, sing teko ning kene kelaparan pernah ndak? Kalau ada angkat tangan. Sing pernah kelaparan, pernah ada nggak? Ndak. Wis mati baru. Ora iso mangan. Jadi selama kamu masih hidup, insya Allah tidak ada yang namanya kelaparan. Kenapa? Allah jamin makan kamu. Allah jamin kehidupan kamu. Tinggal kamunya tadi itu syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala biar ditambah sama Allah. Orang itu banyak yang beda. Orang itu banyak yang pahamannya salah. Dia punya pemahaman gini. Saya kalau nambah kerja, nambah cabang, duitnya tambah banyak. Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Saya kalau nambah modal, tambah banyak hasilnya. Bukan begitu. Salah kamu. Justru apa? Walaupun cuma satu tokonya, kalau saya nambah syukurnya, insya Allah rezekinya nambah. Begitu. Banyak orang yang salah, mindsetnya salah. Nambah cabang, nambah toko, nambah kerjaan, nambah modal, nambah invest, tambah anunya, rezekinya. Enggak. Justru apa? Lain syakartum. Nah, itu ayatnya itu bukan lain nambah tum toko. Enggak. Enggak ada.
Lain cabang tum ndak ada. Bukan nambah cabang, bukan nambah toko, bukan nambah modal, ndak. Lain syakartum, ayatnya begitu. Kalau kalian bersyukur kepada Allah baru la azidannakum, tak tambahi. Jadi kuncinya ada di syukur untuk ditambah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Maknanya adalah tadhhabu awwalan nahar, pergi di siang hari, di pagi hari, khimasan, dalam keadaan lapar, ai dhamiratal butun, perutnya itu kosong, minal ju' dari laparnya, daripada burung itu. Wa tarji'u, dan burung itu pulang akhiran nahar, di sore hari, bitanan, perutnya penuh, ai mumtali'atal butun, perutnya dalam keadaan kenyang penuh. Jadi insyaallah orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan rezeki. Seperti yang sering Habib ceritakan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, apa yang dilakukan? Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu izin sama Allah, ya Allah, saya mau bantu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Boleh nggak ya Allah? Datangi. Tanya sama dia butuh nggak? Datang malaikat Jibril. Pertengahan ini, jadi pas dilempar toh, tuing. Pertengahan ini depan ini sudah api. Nabi Ibrahim pertengahan, malaikat Jibril datang. Seret. Jadi kalau mungkin kalau kamera itu diperlambat gitu ya. Gitu ya. Karena alam malaikat sama alam manusia berbeda. Bertemu, malaikat Jibril datangin Nabi Ibrahim, tanya, alaka hajah. Ibrahim, punya butuh nggak sama saya? Punya perlu nggak sama saya? Butuh bantuan nggak? Ini kan mau masuk ke dalam api. Kata Ibrahim, ammalaka, bawamu. Tidak punya hajat saya, tidak punya keperluan. Minggir. Tidak punya hajat sama kamu. Tapi kalau Allah, saya punya hajat sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah, saya butuh hajat sama Allah. Saya cuma butuh sama Allah, nggak butuh sama kamu ya Jibril. Nah, ketika Allah dengar itu, langsung Allah berfirman, ya naru, api, kuni, jadilah bardan adem. Sak dunyo api wadem kabeh. Jadi wong masak ira dadi. Ya. Langsung dingin semua, seluruh dunia api dingin semuanya. Dilanjutkan sama Allah. Wasalaman, dan sejuk. Adem tok, atis tok kan enak. Kalau sejuk kan enak. Sejuk. Mungkin kalau Allah cuma berhenti di bardan, Nabi Ibrahim di dalam situ kedinginan, kayak neng kutub utara. Tapi Allah melanjutkan wasalaman, dan menyelamatkan. Dingin dan menyelamatkan. Apa dingin dan menyelamatkan? Sejuk. Jadi Nabi Ibrahim di dalam kobaran api itu, yang terbakar cuma talinya yang buat nginget. Kenapa? Allah melanjutkan lagi. Ala Ibrahim. Ya kan? Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Cuma untuk Ibrahim. Jadi yang tidak terbakar cuma pakainya Nabi Ibrahim. Tali-tali yang ngikat Nabi Ibrahim terbakar. Sampai ada satu riwayat menyatakan Namrud itu kena percikan tali yang buat nali Nabi Ibrahim. Dari besarnya tali yang buat nali Nabi Ibrahim, itu Namrud sampai terbakar. Jadi sama Allah sengaja mendale tali itu, percikannya itu mendal ke siapa? Namrud. Terbakar dari tali itu. Sejuk di dalam api itu. Subhanallah. Nah ini juga menandakan bahwa api itu bisa diajak bicara sama Allah. Allah kan ngajak bicara toh? Api. Saat dunia langsung ngrungokke kabeh. Oke. Ya. Berarti begitu. Mendengarkan Allah. Kuni bardan, adem kabeh. Berarti apa? Yang membuat api itu terbakar sifatnya bukan apinya. Jadi kue kimia, fisika, kue teori manusiawi. Tapi ini mbok gathuk ke mbek apa ya? Kemampuan Allah ora nyambung. Ora nyambung. Tenan ora nyambung. Lawang banyak orang itu ke dokter. Dokter mana aja, rumah sakit aja enggak ngatasi. Ini sakitnya apa orang ngerti. Enggak tahu sakitnya apa. Datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke habib, minta air dok. Bib, pandungan nje. Niki toyo petra, ndak bayar. Paling piro 2.000, 3.000. Alah, banyu tok ngono. Dongake bismillah. Sepul. Diminum. Dokter heran, iki diobati apa iki?
toyo petak. Loh iya. Nggak nyambung, dokternya tuh nggak nyambung. Air, nggak nyambung. Kenapa? Kemampuan Allah, kekuasaan Allah tuh raiso mbok lebokno raiso. Nggak sampai di sini tuh mbok teori ini halas. Kowe duniawi, kayak kerjamu tok, wis. Kowe ning donya kerja, kowe memang jurusanmu fisika, kerja fisika, kimia, wis kowe tok. Tapi untuk digathukke sama kemampuan Allah, nggak bisa. Tetap nggak bakal nyambung. Ya, terakhir kajian fikih. Yang punya pertanyaan disiapkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Salim bin Sumair, musannif Safinatul Najah, rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Faslun. Kita sampai di bab sebelum bab zakat. Jadi kalau yang bawa kitab, 2 bab sebelum bab zakat. 2 bab sebelum bab zakat. Yang bawa kitab, 2 bab sebelum bab zakat. Faslun, fasal berikutnya. Yumbashul mayyitu, digali kuburan mayit. Kuburan, jadi ini hal-hal yang, jadi kuburan yang boleh digali itu ada berapa sebab, dijelaskan di sini. Jadi nggak boleh gali kubur sembarangan. Ada sebab-sebab yang memperbolehkan kuburan itu digali kembali setelah mayit diletakkan di dalamnya. Yumbashul mayyitu, digali kuburan seorang mayit diperbolehkan li arba'i, untuk 4 khisalin perkara. Karena 4 perkara. Jadi enggak cuma 4 sebetulnya, tapi dalam kitab Safinatun Najah, karena kitab ini kitab pemula, maka disebutkan hanya 4. Sebetulnya di kitab Mutawwalat, kitab-kitab yang besar, itu disebutkan lebih banyak lagi dari 4. Tapi kita sebagai pemula ngaji Safinatun Najah, kita jelaskan apa yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Pertama, lil husli, untuk dimandikan. Idza lam yataghayyar, jika belum berubah keadaan mayit tersebut. Ada mayit lali rak didusi, mbuh piye ranti. Lupa tidak dimandikan. Sehingga dikubur. Terus nanti keluarga bilang, urung ditusi wis, keburu dikubur. Maka digali nggak apa-apa untuk dimandikan selama mayitnya belum bau. Kalau sudah bau, jangan. Gitu. Yang kedua, wali taujihi, dan untuk mengarahkan mayit ilal kiblati, ke kiblat. Salah ngarah ke kiblat. Malah ngarahkan membelakangi kiblat. Gali lagi, arahkan ke kiblat. Arahkan ke apa? Kiblat. Gali, arahkan ke kiblat. Karena meletakkan mayit itu kemarin sudah Habib jelaskan, arahnya kemana? Kiblat. Kepala di mana kepala? Halo. Kepala di mana? Utara. Kaki di selatan. Arahkan ke kiblat. Yang ketiga, walil mali, dan karena harta, idza dufina, jika dipendam ma'ahu, bersama mayit. Contoh, yang gali kubur itu ketika masukkan tanah ke dalam, jam tangannya copot, lepas, masuk ke dalam. Setelah dikasih patok, dia meh ndelok jam-jam piro, ora ono di dalam, maka boleh digali lagi untuk diambil jamnya, nanti dikeduk lagi. Boleh. Hukumnya boleh. Atau cincinnya, akiknya jatuh misalnya. Tapi regane 100.000 jano sakno. Regane 5 yuta ya ora apa-apa ya. Regane 50.000 jupuk meneh.
mayite rak sida takoni malaikat. Jadi apa namanya boleh ya. Tapi alangkah baiknya kalau harta-harta murahan enggak usah. Ya. Yang mahal-mahal baru enggak apa-apa. Kemudian yang keempat, walil mar'ati, dan untuk seorang perempuan. Khusus perempuan yang keempat ini. Karena enggak ada laki-laki hamil. Idza dufina, perempuan itu ya, jika dipendam janinuha, janinnya perempuan itu, jadi mati dalam keadaan hamil, ma'aha, bersamaan dengan perempuan itu, dan wa amkanat, dan memungkinkan hayatuhu, hidupnya janin tersebut. Jadi ada kemungkinan janinnya yang ada di dalam rahim perempuan yang dikubur itu masih hidup, bayinya yang di dalam kandungan masih hidup, walaupun belum lahir. Nah itu apa? Digali, harus digali. Sekiranya 6 bulan atau lebih. Jadi 6 bulan, usia kandungan 6 bulan minimal atau lebih, maka wajib untuk di sesar berarti nanti. Walaupun ini meninggal ini, perempuannya, ibunya meninggal, wajib disesar. Kenapa? Karena ibunya sudah meninggal, lah anaknya masih hidup. Ini berarti kan pembunuhan kepada janin kalau dikubur bareng-bareng sedangkan janinnya masih hidup. Wajib disesar ini, walaupun jenazah ini yang disesar. Kalau memang belum 6 bulan, tidak mungkin ini disesar, nggak mungkin, nggak bisa hidup, maksudnya berkembang biak nantinya. Tapi masih ada tanda-tanda kehidupan, jangan dikubur dulu sampai janinnya mati. Misal 4 bulan kan sudah ditiupkan ruh kepada janin. Na'udzubillah min dzalik, ibunya nggak panjang umur, meninggal. Tapi di dalam kandungan ini ada janin 4 bulan ini sudah hidup. Sudah hidup. Tapi kalau disesar, dikeluarkan, kira-kira bisa berkembang biak nggak? Nggak bisa. Maka jangan dikubur dulu ibunya, dibiarkan sampai anak ini mati dulu. Dokter yang paham. Dibiarkan dulu berapa menit, berapa jam, kan dia nggak dapat asupan makan dari ibunya kan? Dia kan bisa dapat dari ari-ari kan? Berapa menit, berapa jam mungkin dokter yang tahu. Meninggal, baru dah silahkan, dua-duanya sudah meninggal. Ibunya dan janinnya sudah meninggal, kuburkan. Gitu. Ya, tidak langsung kemerungsung, langsung dikuburkan semuanya. Jangan. Bisa pembunuhan di situ. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah bab tentang penggalian kubur. Atau misalnya daerah banjir mau dipindah, nggak apa-apa, bisa. Itu sebab-sebab yang lainnya. Atau orang kafir dikubur di Mekah, Madinah, nggak boleh pindah. Karena orang Mekah, Madinah nggak boleh dimasuki orang-orang kafir. Contoh itu ya. Atau ngubur di tanah orang belum izin, orangnya nggak terima, tok ke. Orang ngomong-ngomong weh. Tanahku jadi kuburan. Maka keluarkan. Tidak terima orangnya soalnya. Ya. Mosok mati ya maling. Ini kan. Jadi keluarkan. Nah, kalau urusan harta tadi, jam ketinggalan, lebih baik yang mau ahli warisnya lebih baik datangi orangnya. Pak Bojo, Pak, tak ganti Pak jamnya apa toh mereknya toh? Tak ganti begitu. Lebih baik begitu aja daripada gali lagi. Price kuwi limited edition kuwi. Misale. Ah ya wes Pak, nek ngono bedane. Jadi kalau bisa diganti jamnya atau cincinnya, diganti uang atau diganti barang. Jadi lebih enak dibahas secara keluargaan itu lebih enak daripada gali lagi. Nah. Tanyaan. Iki wis akeh aja nih.
Afwan, izin bertanya. Oh, ini kemarin. Yang disampaikan Habib tentang hal yang membuat kefakiran, salah satunya adalah membiarkan cucian malam hari. Maksudnya apa, nggih, Beb? Maksudnya, kamu tadi itu tidak ada tujuan ngerendam. Lain kalau ngerendam ya, direndam biar gampang besok nguceknya. Beda lagi kalau begitu. Jadi kamu membiarkan seakan-akan kamu acuh terhadap cucian kamu, baik itu cuci piring ya atau baju, pakaian, jangan. Karena itu termasuk di antara kata ulama yang menyebabkan kefakiran. Makanya rak sugi-sugi kowe. Cucian numpuk terus. Ya, cucian piring numpuk, cucian kelambi numpuk terus gitu ya. Jadi jangan. Jadi ini juga menunjukkan kebersihan. Makanya dikatakan orang yang bersih maka akalnya akan jernih. Imam Syafi'i yang bilang, orang yang bersihan, orang yang rapi, akalnya akan jernih. Nah, kalau akarnya jernih, dia mikir apapun akan enak, ya. Enggak mumet, enggak putek. Bersihan itu menandakan bersihan. Nabi itu bersihan. Afwan, apakah yang adzan wajib menjawab adzannya? Oh, dianjurkan. Nggak ada kewajiban menjawab adzan, nggak ada. Jadi menjawab adzan hukumnya sunnah. Kecuali adzan siaran ulang. Adzan TV, saatnya adzan maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, iku wis 2 tahun biyen wing ngerekame. Nah, itu enggak sunnah dijawab itu. Enggak sunnah dijawab itu. Kenapa? Rekaman. Tapi kalau yang live ya, baik itu dari radio, TV live atau langsung, itu sunnah untuk dijawab. Kalau bicara sendiri kata para ulama saat adzan berkumandang, khifa alaihi min su'il khatimah. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Tidak menghormati panggilan Allah. Ibaratnya kamu hayya 'alas shalah. Ini loh. Salat. Hayya 'al falah. Ayo. Datang ke kemenangan yuk. Ini, mari menang. Tak gelem. Wah. Nanti ngono. Tak mau ngomong dhewe. Enggak direken Allah ngomong. Wong kowe tak celuk be aku. Drone. Kene drone. Kamu ndak noleh. Kan pegel loh. Celuk ora moro. Celuk ora noleh gitu. Kamu Allah manggil kamu. Tidak buk reken, tidak kamu gubris. Astagfirullah. Makanya dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Keistimewaan ayat kursi. Wah, tak terhingga. Ayat kursi itu dijadikan wiridan. Jadikan wirid. Maka kalian kalau wirid apapun ya, rotib, hizib, itu pasti ada ayat kursinya. Pasti ada ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi itu bukan kursinya Allah, bukan. Ayat kursi itu menunjukkan kebijaksanaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Diibaratkan dengan apa? Kursi. Orang pejabat itu rebutan apa? Kursi. Apa kursi ini digumule? Kan enggak loh. Itu ibarat. Sama-sama. Ayat kursi, bukan ini ayat menjelaskan kursinya Allah. Ora. Bukan. Itu kekuasaan Allah yang tiada banding. Nah, baca. Setiap selesai sholat 5 waktu, baca. Karena kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi, setiap selesai sholat 5 waktu, tidak ada penghalang antara dia dengan kematian, dengan surga, kecuali kematian. Jadi, gerek mati tok surga, wis. Mati yo surga. Wis, itu tok. Penghalangnya cuma apa? Kematian. Setelah mati surga. Istiqomah rutin setiap selesai sholat 5 waktu apa? Ayat kursi. Enteng apa enteng? Enteng banget tuh ya. Enteng banget. Masuk surga bisa. Iso. Bismillah istiqomah. Ayat kursi setiap 5 waktu. Banyak fadilahnya ayat kursi. Untuk penjagaan diri, penjagaan rumah. Banyak fadilahnya ayat kursi. Luar biasa. Islam itu rahmatan lil alamin.
Kenapa di zaman kehidupan Nabi terdapat macam-macam peperangan? Loh, peperangan itu rahmatan lil alamin. Loh, peperangan itu rahmatan lil alamin. Peperangan di zaman Nabi itu rahmatan lil alamin. Mbok kira apa? Sama kayak tadi Habib jelaskan itu loh. Orang tua tuh kadang perlu mukul anaknya. Perlu jewer anaknya. Ya enggak? Enggak melulu anaknya dibiarkan. Jano wis. Anaknya pacaran jano. Anaknya pulang subuh jano wis. Ya, anaknya pacaran keluar, anaknya perempuan keluar sama laki-laki lain jano wis. Itu bukan begitu. Jadi Islam ini juga mendidik. Mendidik itu enggak melulu membiarkan. Paham tuh? Perlu teguran. Nah, teguran itu kadang keras, kadang lembut. Itu ketegasan perlu. Jadi pada tempatnya. Dan Nabi nggak mungkin memulai peperangan sebelum memang itu mendesak mereka sudah memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin. Atau itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat, rahmat, rahmat. Nah, kenapa? Kok hartanya halal untuk dipakai? Kalau udah perang itu, harta rampasan halal untuk dipakai. Iya, ada maling. Malingnya pakai pedang. Maling pakai pedang. Malingnya ketemu, tobat. Malingnya ketemu. Kira-kira pedangnya barang buktinya kamu kembalikan apa enggak? Enggak. Diambil barang buktinya. Sama. Ibaratnya begitu, orang perang, terus kembalikan lagi ke orang kafir. Enggak, diambil. Dan itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu, rampasan perang itu dikumpulkan jadi satu, di tanah lapang, mereka minggir, tiba-tiba turun api dari atas, membakar semua harta. Tapi umat Nabi Muhammad, halal. Kata Nabi, termasuk 5 keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada aku. Di antaranya, dari 5 itu apa? Uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untuk aku harta rampasan perang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi perang ya itu termasuk tanda rahmatan lil alamin, sayangnya Allah kepada rahmat kepada semesta alam. Misal kita makmum dengan imam yang beda pendapat dengan kita, gimana? Beliau suka dehem saat sholat. Ya, kamu jangan ikut dia. Atau kamu ikut pendapat ulama yang menyatakan bahwa dehem itu tidak membatalkan. Walaupun itu pendapat yang lemah. Kenapa? Darurat. Banyak sekali orang yang tidak ngerti bab ini. Karena pemilihan imam itu harus berdasarkan dengan pengetahuannya dalam agama. Bukan karena tuanya, bukan karena jabatannya, ketokohannya, bukan. Karena bacaannya gimana, pengetahuan agamanya gimana, gitu. Walaupun masih muda, walaupun belum balik, masih muda. Jadi pengetahuannya dalam agama bagaimana, itu penting. Jadi dehem menurut pendapat yang kuat, membatalkan puasa. Puasa apa? Sholat. Ya. Membatalkan apa? Sholat. Dalam pendapat yang kuat, membatalkan sholat. Ini sholat dehem. Walaupun untuk bacaan, nggak boleh. Kecuali yang dulu Habib sampaikan, hanya untuk kalau keselak meh mati. Ya misalnya, enggak dehem ini saya nggak bisa nafas. Ya. Pura-pura batuk juga bisa membatalkan puasa. Puasa men. Puasa terus ya. Sholat ya. Pura-pura batuk ya. Pura-pura batuk sama. Alif ha ya. Alif ha a ya kan? Batalkan sholat ya, batalkan sholat. Jadi suara yang nggak penting dalam sholat tidak boleh. Kamu menghadap Allah. Namanya aja takbiratul ihram. Takbir yang ihram, mengharamkan yang sebelumnya halal. Kamu bicara kalau nggak sholat halal tuh halal. Kalau sudah takbiratul ihram haram. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Makan sebelum sholat tidak apa-apa. Tapi sudah takbiratul ihram haram makan. Anak selilitan sholat. Curhat ini, alhamdulillah oleh dilek batal. Walaupun selilitan batal.
Enggak boleh. Ngomong, makan, minum, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Apa boleh ijab atau menikah di depan ayahnya yang meninggal? Apa? Itu adat yang tidak diajarkan oleh para salaf. Ya. Jadi tidak usah melakukan adat-adat yang baru yang enggak diajarkan oleh para salafus soleh. Tidak usah, sudah meninggal ditahlili, diyasini, ziarahi, bukan diakati di hadapannya. Ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya. Tuntunan itu tahlil, yasin, baca Quran, ziarah, bukan akad nikah di hadapan jenazah. Tidak ada tuh tuntunannya dari zaman salaf, nggak ada. Jikalau meminjam sesuatu, tapi orangnya tidak ada dan ngomongnya nanti, dan yakin kalau diperbolehkan. Iki biasa iki. Cah pondok iki takon iki. Biasanya gawe sandal. Enggak apa-apa, mosok nggih sandal tok ora oleh. Iya, maling tuh ya gitu. Iya. Ya si kuwi. Calon maling nih ngono. Enggak apa-apa, gawe mobil kancane. Kuncine cemantel. Ora apa-apa. Mula oleh, ngamuk kok diluk. Enggak boleh. Itu calon maling itu. Dengan dalih apa? Enggak apa-apa. Ridho. Ya. Kecuali dibahas oleh para ahli fikih kalau memang ulima ridhohu. Yakin. Bukan insyaallah bukan. Yakin ridhonya. Ya yakin itu berarti ada mandat toh. Sandalku gawe-gawean rak apa-apa. Kowe sandalmu tak gawe apa ya? Nanti misalnya sebelah kono sandalku gawin. Sebelah kono tak gawe mbak aku. Misalnya gitu. Yo bismillah ya. Yo, saling mengizinkan menggunakan harta sesama misalnya. Kenapa, Bo? Gitu ya. Jadi kalau memang ada mandat enggak apa-apa. Setelah itu tanpa izin enggak apa-apa. Tapi di sini sepisan tok. Ditmu ning kantong wis 10.000 tak jebuk ya, tak ge tuku jajan. Oh iya, sesuke meneh, ya izin meneh. Aja oh iki diizini ya. Ndak bendina istiqomah. Ndak. Perihal pemakaman. Bagaimana jika jenazah pakai peti dan tidak mengarah ke kiblat karena alasan protokol Covid? Padahal si jenazah tidak Covid. Aku rak komentar ini. Intine, ya. Aku rak komentar Covid sembuh bener ora aku rak paham. Allah sing ngerti. Wallahu a'lam. Saya tidak mau komentar ya. Komentar kok akhirnya pengajian ini yang penjara. Ya. Ini saya tidak mau komentar COVID-nya, ya. Saya mau komentarnya gini. Jadi walaupun kena COVID, nek COVID ki ono, walaupun kena COVID-19, corona, al-corona, kena ini, mati, ya, tidak boleh, tidak dimandikan, tidak ditayamumi, nggak boleh, pempes tok, plastik tok, tidak boleh. Itu tidak menghormati mayit itu. Apa ono tuh jenazah nulari corona ya apa ono? Apa ono? Apa kata dokter masuk nulari? Hah? Simpang siur ya? Tidak paham. Zaman sekarang ya zaman simpang siur. Sing bener di, sing salah di ranti. Naudzubillah wis. Bahaya zamannya bahaya. Jadi tidak boleh. Kamu ngerawat jenazah. Kamu ngerawat pasien COVID. Bisa loh. Dokter. Saya tanya. Dokter ngerawat pasien COVID. Belum mati. Bisa nggak? Bisa. Pakai protokol kesehatan. Kelambine sing plastik dhuwur ngisor. Pakai ini. Apa itu? Dolanane cah cilik loh. Nah, ini itu. Pakai masker. Pakai sapu tangan. Ya kan? Bisa tuh kamu ngerawat tuh. Nah sekarang mati orang yang mbok rawat. Aneh enggak? Dari situ aja wis ra masuk akal. Lah kowe ki ngerawat sing urip iso, mati. Kok mengedusi tok ora gelem. Aneh.
dosa, kamu di hadapan Allah tanggung jawab, dituntut mbek mayit dhewe. Delok. Ora percaya kok mati yo. Akhirat lihat itu. Dokter-dokter yang ngawur-ngawur kayak gitu. Tidak boleh. Bukan sudah ditayamumi. Lo mbok plastiki terus mbok tayamumi. Lo tayamumi sebelah ndi? Bar diplastiki ditayamumi. Lo ki plastiki tayamumi plastik apa tayamumi wonge? Kan gitu toh. Ini ndak, kamu masih hidup bisa ngerawat. Aku sudah mati kok. Untuk pemakaman nggak bisa ngerawat. Jangan, kasihan. Nek awakmu mbok dikonokno gelem ora. Kamu kalau digitukan mau apa ndak? Ini urusan alam barzakh loh ya, ndak main-main loh. Urusan kematian nggak main-main loh ya. Alam barzakh tidak main-main, bukan urusan gampang disepelekan, dosa itu. Yang membiarkan juga dosa kalau ada yang tahu memang terjadi seperti ini. Aku ora ngerti loh ya, kayak gini apa ora ngerti aku. Kok coba Habib Muhammad menuduh dokter ora. Ora, saya ndak nuduh. Nek misal iki contoh misale nek ana sing ngono ya dosa. Dosa enggak boleh. Dimandikan. Bagaimana nanti ketularan? Kamu kan mandikan pakai protokol kesehatan bisa tuh. Bisa apa enggak? Bisa tuh. Gampang tuh ya. Tinggal dia mau tuh plastik mau kabeh wi gawiyen kelambi Covid. Mandikan. Bisa. Apa bedanya hidup sama mati ngerawatnya? Pakai pakaian kayak gitu. Bedanya apa? Sama loh. Sama. Maka kadang ya kubur gitu aja. Kalau misalnya terjadi seperti itu ya jangan ya. Jadi para dokter hati-hati. Ada yang cerita sama abah saya di Jepara itu. Tanya dia ini bukan penanggung jawabnya. Dia tanya sama abah saya, pripun beb, hukumnya saya melihat kejadian seperti itu, dipempesi tok, diplastiki tok. Mbah ya iki ning Jepara ora ngerti aku. Jepara ndi ra ngerti. Jadi jangan dibilang saya nanti nuduh ya. Iki kudu hati-hati zaman saya ini ngomong. Ini memang nyata ini, jamaah kita, perawat ada di Jepara. Nah, bagaimana Habib saya melihat begitu? Kamu bukan penanggung jawab kan? Bukan Habib. Ya sudah, yang penting kamu dalam hati ingkar, mengingatkan sudah cukup. Sebagai menggugurkan dosa kamu. Karena mayat itu enggak dimandikan, enggak ditayamumi, cuma dipampesi di plastiki. Lah kuwi mempesi iso nayamumi ra iso. Plastiki bisa mandikan enggak bisa. Aneh. Bin A jaib. Bin waneh. Jadi jangan ya. Saya kira itu madras Ahad kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Udahlah. Zaman sekarang ini kita nggak bisa untuk sembarangan ya. Karena di zaman sekarang ini tidak seperti zaman dahulu dalam segi amanah, dalam segi kejujuran, ya, dalam segi ketulusan. Maka kita di zaman ini wajib berwaspada. Itu perintah Nabi. Wajib berwaspada. Husnudzon ya husnudzon. Prasangka baik. Tapi apa? Harus waspada. Harus waspada di zaman sekarang ini. Kenapa? Sudah tidak bisa. Dan dikatakan oleh para ulama, bodoh orang yang di zaman sekarang ini, dia tidak memiliki sifat waspada itu bodoh. Gak cerdas, blas. Harus waspada di zaman sekarang ini. Jadi, saya kira itu kajian Ahad bagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan dalam keadaan masih sulit, susah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang memiliki kerjaan diberikan keberkahan dalam rezekinya, diberikan rezeki yang mana dari arah yang tidak disangka-sangka, dari Allah Subhanahu wa taala berkah melimpah ruah. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang saleh, salihah, ulama, atqiya, nujaba. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh kepada yang belum memiliki jodoh yang saleh salehah yang dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan yang lagi ada masalah keluarga, masalah dengan anaknya, masalah dengan orang tuanya, Allah selesaikan masalah mereka dengan sebaik-baiknya penyelesaian. Dan yang punya masalah dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan semua
orang-orang yang lain mudah-mudahan Allah selesaikan. Yang mana lagi bertikai Allah jadikan mereka berdamai dengan berkah majelis ini, berkah Nabi Muhammad SAW, berkah ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, menjadi bukti lana, baik bagi kita, sehingga kita bisa masuk surga karena ilmu yang kita dapatkan, yang kita amalkan insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk ahli Quran, ahli membaca Al-Quran, ahli mempelajari Al-Quran, ahli memahami Al-Quran, dan dijadikan anak turun kita semuanya juga termasuk ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah.